Sebagian dari kita udah nggak asing lagi ya kalau mendengar istilah perusahaan startup. Kata startup sendiri adalah berasal dari serapan dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasiskan teknologi. Perkembangan perusahaan rintisan di Indonesia memang cukup kencang dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena pesatnya perkembangan startup seringkali menciptakan disrupsi ekonomi. Saat ini sebuah usaha biasa disebut sebagai startup kalau memiliki minimal 3 faktor, yaitu pendiri atau founder, investor atau pemilik dana, dan produk atau layanan. Startup kemudian bisa menjadi kategori unicorn apabila nilai korporasinya sudah melebihi $1 miliar AS, atau setara dengan 14 triliun rupiah, pada kurs Rp14.000 per dolar AS. Lalu, apa sih bedanya perusahaan startup dengan perusahaan lain? Coba yuk kita bahas sekarang. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya perihal perbedaan startup dengan perusahaan konvensional. Baik startup maupun perusahaan konvensional sebenarnya tidak ada perbedaan jika dilihat dari aspek legal. Semua perusahaan, baik startup maupun perusahaan konvensional adalah berbadan hukum. Jika kita lihat bisa saja tidak ada perbedaan mencolok antara keduanya. Namun tetap saja ada beberapa segi yang menempatkannya pada dua jenis perusahaan yang berbeda. Yuk kita cek beberapa poin berikut. 1. Struktur organisasi. Bisnis startup adalah perusahaan yang struktur organisasinya cenderung rata. Artinya keberadaan atasan dan karyawan tidak terlalu menunjukkan adanya strata jabatan yang berlebih. Semua divisi tetap bisa menjalin komunikasi dua arah. Sedangkan pada perusahaan konvensional, setiap posisi sudah ada susunannya secara formal mengikuti budaya korporat. Bahkan ada sekat pembatas yang mengatur sikap karyawan dalam berkomunikasi, baik dengan atasan maupun antar divisi. Kemudian dari segi keterlibatan investor, operasional perusahaan startup cenderung ditentukan sepenuhnya oleh founder atau manajemen perusahaan. Sementara investor tidak banyak mencampuri bisnis startup. Investor biasanya hanya terlibat pada keputusan-keputusan strategis. Sedangkan dalam perusahaan konvensional, jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan. Entah secara langsung atau tidak langsung. Bahkan banyak perusahaan yang pemodalnya atau pemiliknya masuk dalam manajemen perusahaan, sesuatu yang hampir jarang ditemukan pada perusahaan startup. 2. Pendanaan. Pada tahap awal, perusahaan startup mengandalkan modal dari para founder. Kemudian dalam prosesnya, founder akan berusaha mencari investor untuk membantu pengembangan bisnisnya. Jika dipercaya investor startup bisa menerima dana jutaan hingga miliaran dolar. Lain halnya dengan perusahaan konvensional yang sumber dananya mereka peroleh dari satu atau sekelompok orang. Pemodal inilah yang akan terus mendanai operasional perusahaan dan ditambah dengan hasil keuntungan yang bisa diputar kembali. 3. Tujuan keuntungan. Perbedaan berikutnya antara perusahaan konvensional dan startup adalah tujuan keuntungan. Startup adalah perusahaan yang berisiko tinggi karena cenderung masih mencari model bisnis yang pas dan terus mencari pasar. Pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama dari startup. Oleh karena itu, perusahaan startup sangat menggantungkan profit untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Ini dilakukan meski perusahaan harus terus membakar uang di periode awal. Sebab startup masih terus menjadi pola bisnis dan target pasar yang tepat. Pada perusahaan konvensional, fokus utamanya adalah mendapatkan profit untuk perusahaan. Tujuannya adalah agar dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. 4. Ritme kerja. Pola atau ritme kerja pada perusahaan startup memerlukan kinerja yang lebih cepat dan singkat. Mengapa? Tujuan paling penting adalah agar bisnis ini mampu bersaing dengan para kompetitornya. Untuk mencapai hal tersebut, tidak jarang pula satu orang mengerjakan 2 bidang pekerjaan sekaligus. Seringkali perusahaan startup lebih fleksibel dan pekerja bisa bekerja dimanapun. Berbeda dengan perusahaan konvensional, di mana kebanyakan pekerjanya melakukan pekerjaannya sesuai job desk yang telah ditentukan. Contoh startup.
Dari beberapa perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi, jika kita coba definisikan startup lebih lanjut, mungkin seperti ini. Startup adalah perusahaan rintisan yang baru memulai operasionalnya secara terstruktur. Maksudnya, perusahaan ini masih berada dalam fase atau tahap pengembangan untuk bisa menemukan pasar dari layanan dan produk yang ditawarkan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, definisi startup lebih mengarah pada perusahaan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai basic bidang usahanya. Kemunculan bisnis startup adalah suatu tren yang menyerap perhatian masyarakat. Indonesia sendiri memiliki banyak perusahaan rintisan dengan beberapa di antaranya telah menduduki status unicorn dan dekakorn. Perusahaan unicorn berarti bahwa perusahaan memiliki nilai valuasi mencapai 1 miliar US dollar atau setara 14,1 triliun rupiah. Sedangkan dekakorn memiliki nilai valuasi 10 miliar US dollar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat 4 contoh startup yang ada di Indonesia saat ini. 1. Gojek. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan satu ini. Mengusung layanan ojek online, Gojek adalah perusahaan startup pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh status unicorn. Dirintis Nadiem Makarim pada tahun 2010. Aplikasi Gojek terus memperkuat akar bisnisnya dengan menyediakan layanan tambahan, seperti jasa pesan antar makanan serta barang, pembelian pulsa atau paket data, dan e-wallet. Inovasi itulah yang akhirnya membuat para investor mulai tertarik dengan eksistensi Gojek. Pada tahun 2016, Gojek menerima kucuran dana sejumlah 550 juta dolar US, atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Suntikan modal tersebut berasal dari beberapa investor seperti Warburg Pincus, Sequoia India, North Star Group, Rakuten Ventures, dan lainnya. Alhasil tahun 2020 status Gojek telah naik tingkat menjadi startup dekakorn. 2. Tokopedia. Di tahun 2017, Tokopedia menyusul kesuksesan Gojek sebagai startup yang juga menyandang gelar unicorn. Perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini telah aktif sejak awal perintisannya tahun 2009 lalu. Kemudian 8 tahun berselang, Alibaba Group memutuskan untuk melakukan investasi pada Tokopedia senilai 1,1 miliar dolar US. Komitmen Tokopedia untuk mendorong pemerataan ekonomi digital di Indonesia sangat kuat, sehingga Tokopedia sungguh-sungguh memberikan wadah kepada masyarakat untuk mengembangkan aktivitas marketingnya. Melihat potensi yang dimiliki, Tokopedia resmi mengumumkan merger bisnis dengan startup on demand Gojek sejak 2021. Kolaborasi Goto Group inilah yang merupakan bagian dari misi keduanya untuk menciptakan ekosistem digital yang unik. 3. Bukalapak. Di posisi berikutnya, nama Bukalapak turut eksis sebagai startup unicorn di Indonesia sejak 2018. Pendiri platform all-commerce ini adalah Ahmad Zaki, Nugroho Rucahyono, dan Fajrin Rashid. Berbasis perdagangan dalam skala nasional, Bukalapak memberikan kesempatan luas bagi para UMKM untuk merambah jangkauan bisnisnya di media penjualan online. Kiprah Bukalapak terus berlanjut dengan melakukan penawaran umum perdana, IPO atau Initial Public Offering saham di Bursa Efek Indonesia, tahun 2021. Dengan harga penawaran Rp850 per lembar saham Buka berhasil mendapatkan dana Rp21,9 triliun. Lalu, Bukalapak melakukan akuisisi beberapa perusahaan perintisan lainnya juga untuk menunjukkan bahwa Bukalapak serius dalam memperkuat bisnisnya. 4. Traveloka. Startup Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pembayaran dan reservasi untuk transportasi serta penginapan dengan fokus pada perjalanan domestik untuk seluruh wilayah Indonesia. Awal kemunculannya pada tahun 2012 merupakan hasil kerja keras dari Ferry Unardi, Drianto Kusuma, dan Albert Sang. 5 tahun setelah perilisan, Traveloka kini sejajar dengan startup unicorn dengan menggait sejumlah investor asing. Mempertahankan pencapaian tersebut bukanlah hal yang mudah, sebab pandemi COVID-19 selalu sempat menempatkan posisi Traveloka pada titik terendah. Namun dengan adaptasi strategi baru, perlahan bisnis ini memperlihatkan kondisi yang stabil bahkan grafiknya terus meningkat signifikan. Faktor perkembangan startup di Indonesia dan dunia. Dari beberapa contoh tadi, kita dapat melihat bahwa perkembangan startup di Indonesia cukup menjanjikan. Situasi ini mungkin terjadi
karena didukung adanya transformasi digital yang masif, sehingga dapat meningkatkan implementasi teknologi di kehidupan sehari-hari. Namun, ada beberapa faktor lainnya yang juga turut mendukung perkembangan perusahaan startup saat ini. Apa saja? 1. Keterbukaan terhadap hal baru. Transformasi digital yang berkaitan erat dengan perusahaan startup tidak akan mungkin berjalan jika tidak ada keterbukaan dari masyarakat dan pemerintah. Kedua pihak tersebut memiliki andil dalam setiap perubahan. Pencapaian 10 tahun terakhir pada bisnis startup adalah bukti bahwa semua elemen masyarakat sangat terbuka dengan perkembangan teknologi dan bisnis. 2. Startup memiliki solusi yang menjanjikan. Dengan sikap terbuka berarti masyarakat memberikan kesempatan terhadap perusahaan startup untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu wujudnya adalah minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan dan produk dari startup. Minat masyarakat ini tentu didukung juga oleh produk startup yang mampu menyediakan solusi untuk menunjang kebutuhan masyarakat. 3. Dapat mengikuti tren pasar. Alasan mengapa kehadiran startup di Indonesia dan dunia sangat populer adalah karena perusahaan startup dapat mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari penerapan metode kerja karyawan yang tidak terbatas ruang dan waktu hingga layanan berbasis teknologi yang bisa kamu gunakan setiap saat. Ini juga membuktikan bahwa perusahaan startup mampu melihat situasi pasar yang ada dan memberikan inovasi bernilai bagi penggunanya. 4. Terdapat dukungan dari investor dan pemerintah. Selain keterbukaan masyarakat, adanya dukungan dari investor dan pemerintah merupakan kunci sukses dalam membangun usaha startup. Bentuk dukungan investor adalah dengan memberikan bantuan dana untuk mengembangkan bisnis. Sementara pemerintah berperan sebagai pihak yang menciptakan regulasi. Dari berbagai hal yang kita bahas tadi, startup merupakan bisnis rintisan yang memiliki potensi besar untuk kamu kembangkan. Terbukti dengan adanya pertumbuhan startup di Indonesia yang berhasil menciptakan berbagai ekosistem digital dan mulai banyak diimplementasikan saat ini. Startup juga sangat banyak menarik minat pekerja, karena startup sering mengusung suasana kinerja lebih fresh daripada perusahaan konvensional. Jadi, apakah kamu berminat untuk menciptakan startup baru? Ataupun ingin bergabung pada salah satu startup yang sedang berkembang saat ini? Jika kamu ingin mendirikan startup baru, kira-kira startup seperti apa yang akan kamu buat? Tulis dong ide startup kamu atau kamu pengen kerja di startup apa di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?